lagi, Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh ini nih yang dari tadi Harsha ingatkan sesuatu yang menarik dan penting. Penting karena apa? Ternyata masih banyak juga yang masyarakat belum paham soal yang mau kita bicarakan saat ini. Nah, kadang-kadang mungkin sudah ada yang dengar tapi nggak peduli. Ya, belum terketuk pintu hatinya, gitu kan? Gitu. Nah, ini sekarang kita datang sebenarnya untuk mengetuk hati para pemirsa supaya lebih mengerti lagi apa sih tema kita kali ini adalah pahami polis, pastikan perlindungan Anda. Itu dia maksudnya. Tentunya bersama Dr. Dian Budiani, VP Life Administration PT Prudential Life Assurance. Selamat pagi Dr. Dian, apa kabar? Baik. Ini berarti kita mengedukasi kembali gitu ya, secara keseluruhan masyarakat dan juga pemirsa dari Coffee Break. Pahami polis, pastikan perlindungan Anda. Karena sometimes juga saya sudah beberapa kali ditawarin juga, saya pun masih bingung memilih yang mana. Gitu. Saya perlu tahu juga. Ya, tipsnya apa kira-kira, dokter? Ya. Buat yang belum punya polis atau baru mau beli polis lagi, mungkin ada 4 tips lah ya. Yang pertama, tahu dulu kita perlunya apa, gitu ya. Jadi kita mau beli apa, perlunya apa. Dan pertama, perlindungannya apa sih? Apakah maunya jangka panjang atau butuhnya rumah sakit aja atau kecelakaan atau apa? Yang kedua, tahu dulu, pelajari dulu perusahaan asuransinya. Ini perusahaan asuransinya ada atau enggak, terpercaya atau enggak, gitu ya. Ada ya. Namanya ada. Iya, pasti kan ada kan, terpercaya atau tidak. Ya. Sejarahnya gimana nih perusahaan asuransi? Oke nggak sejarah keuangannya gitu ya? Fasilitasnya apa buat nasabah? Yang ketiga, pilih tenaga pemasarannya gitu. Penting banget tuh punya agent yang cocok sama kita lah ya. Dong, kayak gitu. agent saya nih. Oke ya, Prudential juga. Iya. Nah, jadi tenaga pemasarannya idealnya tuh yang bisa jadi pendamping kita, bisa ngasih tahu kita kebutuhan kita apa, dia bisa kasih advice yang baik ya. Nah, yang terakhir mungkin hitung-hitungannya nih, kan pasti ada preminya yang dicadangkan. Nah, kemampuan kita semana. Jadi jangan sampai terlalu memaksakan juga ya, Dok ya. Kalau tadi disampaikan 4 tips yang mungkin bisa dijadikan pedoman ketika memilih asuransi. Tapi sebenarnya kalau kita tarik garis lagi, istilah asuransi itu apa sih? Dok, kita balik lagi deh ke pengertian dasarnya ya. Pengertian dasar ada yang berkembang juga setelah kita tahu asuransi itu apa. Iya. Jadi mungkin secara umum asuransi itu perlindungan sebenarnya. Perlindungannya terhadap apa? Tergantung kita mau ngasuransiin apa. Kalau misalnya mau mengasuransikan mobil ya asuransi mobil gitu ya. Asuransi rumah ya rumah. Dalam pagi ini tuh asuransi jiwa karena kita asuransikan diri kita. Tapi kalau saya sih mikirnya supaya Asti juga aman, saya pengen asuransikan hatinya dia. Hatinya dia. Mungkin nggak ya? Ada nggak? Itu nggak ada asuransi hatinya aman ya. Jiwa, betul. Oke, ini sangat menarik sekali. Apalagi sekarang banyak kan penawaran-penawaran asuransi, tapi terkadang membelinya produk asuransinya kita tidak tahu. Ya. Kembali lagi pada 4 tips yang disampaikan oleh Dokter Dian tadi ya. Jadi di situ pentingnya tenaga pemasaran tuh bisa membantu gitu ya, karena biasanya orang awam tuh bingung, pilihannya banyak sekali. Nah, kebutuhan kita apa? Nah, tenaga pemasaran inilah yang mencocokkan kebutuhan kita dengan apa yang ada di market. Nah, kalau kita mau beli polis asuransi, kira-kira calon pemegang polis ini harus diseleksi dulu nggak sih sebenarnya? Diseleksi. Ada tesnya ya, fit and proper. Yang jelas begini, perusahaan asuransi itu pastinya pengen kenal dong sama nasabahnya. Ini nasabah siapa sih yang apply gitu ya. Nah, tergantung produknya, tergantung perusahaannya. Mungkin diminta mengisi selembar form. Namanya surat pengajuan asuransi gitu. Tapi ada juga sekarang yang pakai telepon ya. Kita ditanya, ada beberapa pertanyaan lewat telepon. Apapun bentuknya, mau pakai form atau pakai telepon, 1 tips lagi, jujur dan lengkap jawabnya. Jujur dan lengkap. Kenapa nih, Dok? Kenapa begitu? Karena kalau nggak jujur dan nggak lengkap, perusahaan asuransinya kehilangan data nih. Nanti kenal nasabahnya nggak full, akibatnya perlindungan yang diberikan bisa salah. Bisa nggak seharusnya. Misalnya aja deh, pernah sakit sesuatu misalnya sebelumnya ya, asma misalnya deh. Terus beli perlindungannya rawat inap.
nggak ngomong nih, nggak menuliskan di suratnya, di pengajuannya beneran klaim asma. Ternyata setelah baca polisnya, oh sesuatu yang terjadi sebelum polis tuh nggak di cover loh. Nah kan jadi kecewa nih, klaimnya nggak dibayar gitu. Kadang-kadang suka ada masalah. Kadang-kadang suka begitu. Akibat dari si calon nasabahnya tidak jujur dalam pengisian aplikasinya. Betul. Jadi hal sekecil apapun itu ketika pernah mengidap penyakit tertentu memang harus dituliskan gitu. Jadi produk asuransi yang dibeli juga tepat begitu ya. Kalau misalnya si calon ini pernah dulu dioperasi, misalnya contohnya pengangkatan miom, itu harus dituliskan juga. Harus ditulis juga. Jadi pertanyaannya dibaca dulu, dipahami dulu, dan dijawab selengkap-lengkapnya. Kadang-kadang yang nasabah suka lupa ya, dia pernah operasi nih 5 tahun yang lalu misalnya. Tapi sekarang oke kok, nggak kenapa-napa, aku nggak tulis deh. Walaupun sudah 5 tahun, lebih baik ditulis aja gitu. Jadi tadi contohnya operasi miom, waktu itu di mana dokternya, rumah sakitnya mana, tahun berapa. Jadi kalau misalnya terjadi klaim, nah perusahaan asuransi udah punya data. Oh iya, dia dulu operasinya sama dokter ini, kita tanya aja sama dokter yang ini. Gitu. Jadi akan lebih mudah. Iya, riwayat atau historinya juga lebih mudah ya. Berarti apakah ketika ingin join bersama Prudential ini harus ada ketentuan seperti medical check up terlebih dahulu begitu? Tergantung isian di surat itu tadi gitu ya. Surat pengajuannya ngisi apa. Kalau memang ada penyakit tertentu, kita mungkin investigasi lagi. Dan kemudian tergantung besarnya pertanggungannya. Kalau misalnya begitu ya. Besar sekali pertanggungannya dan tergantung usianya, masih muda-muda begini mungkin tidak perlu medical. Alhamdulillah ya, harusnya masih muda. Begitu. Nah, jadi jangan lupa diisi sejujur mungkin dan selengkap mungkin. Jangan masukkan bahwa tahun lalu saya pernah sakit hati. Itu jangan dimasukin. Ya itu hubungan nggak ada. Sakit hati teramat sangat dalam, nggak perlu ya. Nggak perlu. Oke. Nah untuk itu kami mengundang partisipasi dari Anda semua. Tapi jangan yang sakit hati ya. Jangan yang sakit hati. Ya. Silakan berbincang-bincang dengan kami. Tapi nanti di 2994 1184 atau 84 aja. 84 aja. Oke. Kembali lagi tetap di Coffee Break. Kami membuka kesempatan untuk Anda berbincang-bincang langsung dengan Dr. Dian Budiani di line telepon 2994 1184 ya. Sudah tersambung? Kebetulan kita sudah ada penelpon. Dr. Dian, kita akan ngobrol sebentar dengan Ibu Feti Vera di Jakarta. Ibu Vera. Oh, Ibu Vera. Ganti-ganti nama ya. Kira Ibu Feti Vera. Gak ada tuh di asuransi nanti. Nanti jangan sampai salah nama ya Bu Vera ya. Ya, Bu Vera. Hai Ibu Vera di Jakarta, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang. Monggo Ibu Vera, apa yang ingin ditanyakan? Yuk. Iya Mbak, makasih. Dokter Dian tadi udah sempat dengar sebentar. Kan katanya kalau kita udah pernah ada history sakit tuh harus ditahulah di formulirnya gitu ya Dokter Dian. Iya, betul. Nah sekarang tuh sebenarnya saya udah hampir setahun nih. Terus tapi sebenarnya mengaku dosa nih ceritanya. Masih bisa nggak ya kalau kita kembali lagi ke dia terus bilang bahwa kita tuh sebenarnya punya penyakit apa gitu. Oke. Ya, baik. Ya, sudah dipahami pertanyaan Ibu Vera, terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah mengajukan polis tapi belum mengaku dosa tuh kemarin. Ada yang lupa gitu ya. Gimana tuh Dok? Gimana caranya? Buat Bu Vera bisa banget. Jadi lebih baik pengakuan dosanya sekarang gitu ya, secepatnya. Jadi tinggal menghubungi perusahaan asuransinya, menuliskan saja apa yang terlewat sebelumnya. Nah, tergantung perusahaan asuransinya, kemungkinan akan ada penilaian ulang. Gitu ya. Jadi penilaian ulang, tapi itu lebih baik daripada nanti nilainya waktu klaim, waktu kita perlu kan mendingan sekarang. Jadi dinilai ulang, kemudian akan diberikan konfirmasi apakah masih tetap sama nih perlindungannya seperti semula atau memang ada hal-hal yang harus ditambahkan atau dibatasi atau dan yang lainnya, atau preminya ditambahkan misalnya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya secepatnya lebih baik. Untuk nah, pertanyaan dari saya, saya kadang-kadang kan suka males baca isi perjanjian apalah, soalnya tebel banget ya. Sebenarnya yang harus diperhatikan sama si calon nasabah, hal-hal yang paling penting, poin-poin tertentu apa aja nih Dok?
Sangat dimengerti, buku polis tebal gitu ya. Paling juga ngaku dosa deh dok. Belum pernah baca ya? Baca, tapi lebih banyak nanya ke agent. Ini maksudnya apa ya? Gak apa-apa dong ya dok. Karena mending begitu, begitu. Jadi paling nggak tahu 3 hal lah manfaatnya. Kita tuh beli manfaat apa sih sebenarnya? Jangan sampai kita berasumsi, oh kalau dirawat inap di cover nih, ternyata enggak gitu. Jadi tahu banget manfaatnya apa. Satu. Terus kewajiban kita apa? Jadi bayar premi misalnya, kapan aku mesti bayar premi berapa ya? Jadi manfaat, kewajiban dan hak pastinya ya. Aku berhak apa? Kalau misalnya terjadi klaim, apa yang berhak, apa yang enggak. Nah, at least 3 hal itulah yang dipahami. Kalau malas baca, seperti tadi, telepon aja sama tenaga pemasarannya untuk dijelaskan. Oke. Tapi kalau misalnya seperti Harsha ini, dia sudah lupa gitu, agennya siapa gitu. Nah itu dia. Nanya itu kemana dong? Saya kan kantor yang ngurusin. Nah, kebetulan saya udah pindah, tapi masih berjalan. Nah itu saya mesti ngecek kemana dulu dong. Kira-kira. Kalau itu nasabah Prudential, ada 3 cara. Yang pertama tadi cari tenaga pemasarannya. Semoga masih ada. Namanya ada di polis loh. Jadi bisa dicari namanya di polis gitu ya. Kalau nggak salah namanya Kusnandar apa siapa? Siapa ya? Oke, jadi tenaga pemasarannya dicari dulu. Atau kalau nggak ketemu, bisa ke line telepon kami. 5085. 5085. Kami punya customer care team yang pasti bisa membantu Bapak. Nah, yang ketiga itu ada website kita, www.prudential.co.id. Oh, gampang. www.prudential.co.id. Jadi tadi mengenai pembayaran polis gitu kan. Apa yang harus pembayaran premi? Apa yang harus diperhatikan sih, Dok? Oke. Yang pertama tahu jumlahnya dulu kali ya. Jumlah preminya berapa itu penting. Kemudian bayarnya lewat apa? Ya. Nah, dan kapan? Polis asuransi itu memang ada batas-batas pembayarannya. Ada jatuh tempo. Kalau gitu. Lewat bisa masih ada ini enggak? Ada masa tenggang, ada masa tenggangnya atau enggak. Nah, tergantung produk yang dibeli. Misalnya kalau Prudential 25 hari dari tanggal jatuh tempo. 45 hari. Gitu, masih bisa lah hari ke-44 bayar gitu ya. Jangan lewat hari ya. 46 gitu ya. Jangan hari 46 lari. Nah, sayangnya kalau lewat jatuh temponya, lewat si tenggat 45 hari itu, polisnya jadi nggak aktif. Polisnya batal. Automatically batal. Nah, meskipun itu setelah berjalan beberapa tahun katakan. Betul, setelah batal. Nah, jadi sangat disayangkan kalau sampai batal pas kita butuh, pas nasabahnya perlu dirawat, ternyata batal. Memang ada produk-produk tertentu yang setelah pembayaran tertentu itu bisa nggak batal selama ada istilahnya nilai tunai ya. Kalau misalnya polisnya unit link yang ada nilai tunainya memang bisa untuk bayarkan preminya setelah periode tertentu. Ini yang harus diperhatikan. Kita mesti tahu. Jadi memang pada saat pembayaran premi pun kita juga harus tahu kita harus bayar lewat mana, lewat bank, lewat ATM, lewat apa? Betul. Jangan yang juga jelas jangan lewat Harsha deh. Jangan nitip tetangga. Iya, itu Prudential bukan itu dititipin lagi. Saya dong bayar asuransi polis saya. Lah, kok lewat saya? Saya bingung. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Dr. Hani. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi di Coffee Break. Iya. Jadi yang harus diingat tidak boleh menitipkan pembayaran premi. Pembayaran premi nggak boleh dititipin, bayar sendiri. Tapi kalau ke agent boleh sih, tapi ya kalau ke Harsha nggak boleh, gitu kan? Oke, ini tadi kita sudah membahas di 2 segmen sebelumnya gitu kan, bagaimana cara memilih asuransi yang baik. Ada 4 tip yang tadi sudah disampaikan. Terus ketika sudah menjadi ataupun memilih asuransi yang sesuai kepercayaannya, sudah menjadi nasabah, bagaimana cara membayarkan preminya gitu. Supaya kalau misalnya ada lewat, ada tenggat waktu yang harus dibayarkan sampai berapa tadi, 45 hari. Masih ada ditolerir ya. Ya, itu dia. Lebih dari 45 hari bisa saja bisa batal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sekarang nih Dok sudah memiliki polis asuransi jiwa gitu kan. Berarti apakah kita perlu membeli produk yang sama dengan nama yang sama? Apakah bisa? Apakah untuk membeli anggota keluarga yang lainnya gitu juga bisa atau enggak?
bisanya pasti bisa gitu ya. Nah, tinggal kebutuhan kita apa? Apakah balik memang kebutuhannya kebutuhannya apa gitu? Apakah memang kebutuhannya membeli lebih dari satu polis atau satu polis aja cukup? Karena kan polisnya bisa berbeda-beda ya, Dok, ya? Betul, produknya beda-beda. Ada polis yang bisa ditambah-tambah terus manfaatnya, jadi satu polis aja ditempelin manfaat macam-macam gitu ya, atau memang mau beli polis lain. Kalau memang anggota keluarganya bertambah, ya otomatis memang kebutuhannya jadinya membelikan anggota keluarga yang bertambah. itu gitu. Kalau misalnya nilai preminya cukup tinggi, terus anggota keluarga bertambah, terus diturunkan gitu, Dok? Mungkin ya, Dok? Boleh sekali. Ya, jadi misalnya saja di Prudential itu cukup fleksibel ya, kita punya produk yang sangat fleksibel. Kalau lagi uangnya lebih ya silahkan dinaikkan, kalau lagi memang ada kebutuhan lain diturunkan saja. Jadi kapan aja kebutuhan itu datang silahkan aja dirubah. Nah, itu pentingnya agen di situ. Jadi tenaga pemasaran kita yang harus dapat pilih tenaga pemasarannya harus pinter banget, karena dia apa ya, tenaga pemasaran ini nggak berakhir aja hubungannya setelah si nasabah menjadi nasabah. Dia akan panjang terus. Jadi, dan bukan hanya dihubungi ketika sakit ya. Sakit dan sehat, komunikasi ya. juga harus tetap sedih dan senang. Jadi dia pendamping nasabah sebetulnya seumur hidup loh, seumur polis itu ada, karena dia seharusnya bisa membantu mereview saat ini butuhnya apa, cukup nggak nih perlindungan asuransinya. Setelah misalnya menikah atau mempunyai anak, cukup nggak perlindungannya. Jadi setiap tahap pasti kita berbeda kan kebutuhannya. Waktu anak-anak mungkin dibelikan sama ayah ibu kita. Ketika menikah beda lagi. Nah, produk-produk Prudential kebetulan bermacam-macam. Ada yang ibu hamil aja beli, ada My Child yang baru. Kemudian setelah janinnya lahir, setelah janinnya lahir jadi bayi itu ada produk lain ya, unit link. Kemudian bisa ditambahkan mau apa, mau kesehatan ada, mau penyakit kritis ada, crisis cover. Jadi agen peranannya di situ. Nah, kalau tadi ibu hamil kan diasuransikan, setelah dia melahirkan apakah stop atau terus? Iya, bentuk ya asuransinya ya. Kalau untuk produk yang sekarang kita ada, setelah dia melahirkan memang stop untuk ibunya. Tapi untuk janinnya berlanjut, bayinya sampai itu automatically. Habis ini saya langsung telepon agent saya ya. Putra? Iya, benar. Putra. Bagaimana, Dok, kalau misalnya tiba-tiba agennya resign gitu? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai nasabah? Mencari agent sendiri atau dicarikan dari Prudential? Dicarikan jawabannya. Jadi silakan menghubungi kami gitu ya di 5085 untuk menyampaikan keluhannya, agen saya hilang, tidak contactable gitu ya. Kami akan mencarikan solusinya. Ya, Jadi yang mungkin harus bisa ditekankan, kira-kira apa yang harus diperhatikan nasabah ketika memiliki polis asuransi ya. Yang pertama tadi pastikan paling tidak manfaatnya tahu, tahu manfaat. Paling tidak haknya tahu, kewajibannya tahu. Hak kewajiban, betul. Yang kedua, tahu dulu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan asuransinya apa. Perusahaan asuransi yang baik pastinya kan fasilitasnya nambah terus gitu ya. Seperti Prudential kita punya Pro Access, itu website internet base di mana nasabah tuh bisa memonitor sendiri unit aku berapa ya sekarang, kapan tanggal jatuh tempo preminya gitu ya. Ada juga fasilitas lain misalnya Pro Hospital Friend. Kita punya namanya Friend. Jadi Friend di sebuah rumah sakit. Jadi kalau amit-amit sakit, kita ada teman nih di rumah sakit yang membantu kita supaya masuk rumah sakitnya tuh smooth lah. Lebih mudah. Nggak ribet dengan birokrasi dan segala macam. Jadi itu fasilitas yang nasabah harus tahu ya, pahami. Sama agen tadi yang bisa mereview kapan saja kebutuhannya udah berubah gitu. Kalau dapat agennya yang rajin begitu kan, dia terus aktif terus memberikan review, itu senang banget. Alangkah senangnya. Tapi ketika mendapatkan agen yang tidak aktif, kita boleh silakan beri masukan ke kita. Betul. Baik. Kita sudah terinformasi, kita alhamdulillah terinformasi juga. Pemirsa moga-moga juga bisa terinformasi dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung telepon ke 5085 atau websitenya, atau di website kita www.prudential.co.id. Itu dia. Jadi segala permasalahan ada jawabannya di sana ya. Thank you dokter. Sama-sama. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena masih ada informasi lainnya di Coffee Break.
Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break.